Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Muha Podcast dengan keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dan seluruh siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tuntas mengenai AKM, Asesmen Kompetensi Minimal yang akan dilaksanakan tahun 2021. Untuk itu, saya Eni Widyastuti, staf kurikulum SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta pada siang hari ini akan dibersamai oleh seorang narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Retno Sumirat, Sarjana Pendidikan, Wakil Urusan Kurikulum SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Ibu Retno siang hari ini? Alhamdulillah Bu Eni, baik, sehat. Alhamdulillah. Tetap Bu Retno tetap semangat. semangat, tetap manis, dan tetap membahana. Ya. Untuk itu langsung saja kita akan berbincang-bincang secara tuntas ya berkaitan dengan AKM. Begini Bu Retno, orang tua, guru, dan siswa itu tentunya ketika mendengar kata AKM yang dilontarkan oleh Menteri kita pada Desember 2019, beliau menyampaikan bahwa ujian nasional itu mulai tahun 2021 itu akan resmi diganti dengan asesmen kompetensi minimal. Bagi kita sebagai pendidik pun, bagi orang tua terutama dan bagi seluruh siswa itu merupakan sesuatu hal yang asing. AKM itu kan sesuatu hal yang asing. Kalau biasanya kan ujian nasional itu sudah familiar ya, semua orang sudah mengetahui bahwa nanti kelas 3 SMA itu pasti akan menempuh ujian nasional. Tetapi karena sekarang diganti AKM, maka ada banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya AKM itu apa? Kemudian sebenarnya AKM itu bedanya dengan ujian nasional itu seperti apa? Monggo Bu Retno kami persilahkan. Iya, terima kasih Bu Eni, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati pula, serta anak-anakku dimanapun berada yang tentunya selalu sehat, selalu bahagia agar imun kita tetap terjaga. Amin. Baiklah, seperti yang tadi disampaikan Bu Eni, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu AKM, tapi mungkin tidak seperti pengantar Bu Eni, bahwa akan mengupas tuntas karena saya pribadi belum secara matang, belum secara menyeluruh menguasai apa itu yang disebut AKM, namun kami sudah mendapatkan beberapa kali sosialisasi dasar mengenai apa itu AKM, yaitu penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri tentunya agar bisa berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, untuk AKM itu nanti ada 2 kompetensi mendasar yang diujikan, yaitu kompetensi literasi dan kompetensi numerik. Nah, kompetensi literasi itu nanti ada hubungannya dengan kompetensi membaca, walaupun tidak sekedar membaca sebenarnya Bu, tapi juga kompetensi untuk mengekspresikan diri, menganalisis keterkaitan yang terjadi di dunia nyata ini. Kemudian untuk kompetensi numerik itu juga tidak sekedar anak itu pandai berhitung 1 tambah 1 menjadi 2, kemudian 10 bagi 3 kok 3,33 tapi kok bisa menjadi 4, itu tidak sekedar itu. Jadi betul-betul nanti membutuhkan satu kompetensi yang nantinya bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Kemudian masih ditambah satu hal yang ini tidak pernah terjadi, yaitu survei karakter. Jadi di sini nanti ada pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan lain-lain, bahkan sampai pada perundungan, itu nanti akan bisa diketahui dari hasil survei karakter yang dilakukan bersama dengan AKM itu sendiri. Tadi Bu Eni bertanya, terus apa bedanya dengan ujian nasional yang selama ini menjadi satu hal, bahkan sebelum 2 tahun terakhir ini menjadi syarat utama untuk
kelulusan, ya kan? Tapi kalau yang di sini itu beberapa tahun ini kan sudah tidak menjadi syarat utama kelulusan hasil ujian nasional. Karena memang ada evaluasi-evaluasi dari waktu ke waktu, sehingga menteri baru kita, Mas Menteri Nadiem itu pada Desember 2019 menyatakan bahwa di 2021 itu secara resmi akan mengganti ujian nasional dengan AKM. Bahkan nanti sasarannya berbeda loh Bu Eni. Nah, tapi kita bicarakan dulu perbedaannya. Selama ini kan materi ujian nasional itu memiliki cakupan kurikulum yang sangat luas, ya. Sehingga mohon maaf, guru, siswa dan bahkan orang tua itu cenderung mengejar hasil. Nah, ini adalah yang dikejar adalah penguasaan konten bukan pada kompetensi penalaran siswa atau peserta didik. Kemudian ujian nasional itu menjadi indikator keberhasilan sebagai individu. Jadi pada diri siswa sendiri, sehingga itu berdampak langsung pada psikologi siswa, psikologi orang tua, psikologi guru, bagaimana berlomba-lomba untuk mengejar yang diraih adalah nilainya, bukan pada kompetensinya. Kemudian untuk aspek yang dikejar itu adalah aspek kognitif saja. Jadi belum menyentuh pada karakter. Sedangkan yang AKM besok itu kan sampai pada karakter. Kemudian ketika diujikan, karena itu ujian nasional yang sudah dari dulu zaman saya, kalau Bu Eni mungkin karena masih generasi muda ya. Jadi zaman saya itu namanya Eptanas itu sesuatu yang menjadi momok ya. Benar, Nah, saya juga. itu dulu diujikannya dari dulu sampai di tahun 2019 kemarin itu kan kalau SD ya di kelas 6, kalau SMP ya di kelas 9, kalau SMA ya kelas 12. Nah, itu nanti tidak untuk AKM. Jadi munculnya asesmen kompetensi minimum ini itu seperti yang tadi saya katakan, literasi membaca, kemudian numerasi ditambah survei karakter itu mengukur kemampuan nalar yang relevan bagi peserta didik sebagai warga negara Indonesia, bahkan sebagai warga dunia. Nah, itu dilakukan justru berada di tengah-tengah Bu Eni. Jadi ketika SD itu nanti di kelas 5, hampir berakhir. Tapi ketika SMP itu di jenjang kelas 8, benar-benar di tengah. Kemudian ketika SMA ini justru di kelas 11. Nah, sehingga mendorong guru dan sekolah itu nantinya memperbaiki mutu pembelajaran. Karena hasilnya itu bukan motret individu seperti yang tadi saya katakan di ujian nasional, tapi yang dipotret adalah mutu satuan pendidikan. Jadi mengacu pada praktik baik pada setiap levelnya, Bu Eni. Begitu. Jadi dari yang saya tangkap dari Bu Retno, bedanya ujian nasional dengan AKM itu kalau ujian nasional itu lebih ke penilaian angka untuk kognitif seseorang. Betul, Bu Eni. Anak-anak kadang terpresur ya Bu dengan kegiatan ujian nasional, orang tua juga. Kalau AKM berbeda. AKM itu kalau saya mendengar dari yang disampaikan Bu Retno itu lebih seperti mempersiapkan siswa-siswi kita itu untuk menjadi manusia seutuhnya, menjadi warga negara yang baik, menjadi manusia yang baik dalam pergaulannya, dalam negaranya, dan bisa dalam dunia internasional. Jadi secara global bukan hanya angka-angka nilai, tetapi lebih kepada kepribadian, lebih kepada sikap dan perilaku terhadap lingkungan di mana dia berada. Oke, Bu Retno, berkaitan dengan AKM tadi yang dilakukan di tengah-tengah tadi, bahwa berarti sekolahan itu kemudian ketika tahu bahwa siswa di kelas 11 itu sudah AKM, hasilnya diketahui, berarti sekolah itu kemudian bisa meningkatkan untuk siswa-siswa yang kelas 11 tadi di tahun-tahun mendatang gitu ya. Iya. Sehingga ketika anak-anak lulus di kelas 12 itu benar-benar sudah menjadi warga negara yang matang ketika dia harus melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Oh, gitu. Kemudian Bu Retno, ini lebih ke teknis ya untuk misalnya di AKM sendiri ada nggak misalnya sudah mengetahui atau belum kira-kira tipe-tipe soalnya atau tipe-tipe yang ditanyakan dalam AKM itu seperti apa sih? Oh ya, terima. Jadi seperti ini Bu Eni. Mengapa kok sosialisasi ini perlu kita adakan saat ini walaupun belum
belum ada regulasi yang jelas yang disampaikan ke masing-masing satuan pendidikan, ini kita perlu adanya sosialisasi awal seperti ini supaya apa? Kita semua, saya, teman-teman guru yang lain, kemudian Bapak Ibu orang tua, siswa itu mengetahui bahwa ini ada konsep perubahan asesmen yang dilakukan. Kemudian nanti bagaimana teknis pelaksanaannya juga tentunya karena ini SMA Muhammadiyah 2 yang mengadakan sosialisasi, ya tentunya kami akan menyampaikan strategi pembekalan dan pelaksanaan yang akan ditempuh oleh SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dalam menghadapi AKM di 2021 ini. Jadi seperti itu. Tadi Bu Eni menanyakan tipe-tipe soalnya ya. Jadi untuk tipe-tipe soalnya itu kalau untuk AKM literasi itu otomatis nanti semua mata pelajaran sebenarnya itu dikemas kalau anak-anak seperti belajar bahasa Indonesia, Bu Eni. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu ketahui bersama ya, bahwa kemampuan dan minat membaca tidak hanya siswa, bahkan kita sebagai orang tua saja juga masih rendah, Bu Eni. Ya, Jadi saya pikir ini satu perubahan yang dilakukan oleh pemerintah juga untuk meningkatkan minat baca atau kemampuan literasi membaca kita ya. Jadi mengapa kok yang di assessment-kan adalah kompetensi membaca atau literasi itu karena untuk memahami, kemudian menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis itu mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia untuk bisa berkontribusi positif kepada masyarakat karena selama ini kan yang namanya literasi kan literasi IT. Taunya kan IT itu kebanyakan digunakannya untuk yang media sosial. Sementara kan kalau menguasai betul-betul dari karena membaca dari berbagai sumber itu sebenarnya lebih banyak bahwa itu untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Bahkan HP atau mungkin gadget itu akan bermakna ketika mampu menghasilkan uang, bukan mampu menghasilkan banyak teman saja. Jadi seperti itu satu contoh literasi. Kemudian kalau numerasi, bagaimana para siswa itu bisa menggunakan konsep, kemudian prosedur, fakta, dan alat matematikanya itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya nih, kalau di matematika yang selama ini dikejar kan orang mengejar 10 dibagi 3 hasilnya kan 3,3. Sementara kalau ini bagaimana memahamkan siswa ketika mereka akan bepergian, umpamanya akan bepergian, apalagi di kota besar ya, yang ada bajai atau mungkin becak ya. Nah itu ini kami bersepuluh, berarti membutuhkan berapa becak, berapa bajai umpamanya. Nah kalau bajai kan penumpangnya 3 orang ya. Nah kalau itu sisa 1 terus yang 1 gimana? Nah otomatis kan di sini berpikir praktis hitungannya. Oh ya sudah kita membutuhkan 4 bajai untuk memenuhi untuk memenuhi 10 orang itu berangkat semua, jangan sampai dong yang 1 orang tertinggal. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu cenderung pada sesuatu yang nanti sifatnya aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi seperti itu Bu Eni. Kemudian untuk bentuk-bentuk soalnya itu nanti adalah objektif atau pilihan ganda. Hanya ada satu jawaban yang benar. Atau bisa juga nanti pilihan ganda kompleks modelnya. Jawaban benar itu lebih dari 1, tetapi modelnya seperti yang kadang kita mengisi ya. Kalau bulat berarti 1 pilihan, kalau kotak berarti kita bisa mengisi 2 pilihan atau lebih. Ada juga yang menjodohkan Bu Eni. Kembali ke zaman kita kecil dulu itu kan ada menjodohkan. Kemudian juga ada isian singkat, angka atau nama benda atau apa. Kemudian yang non objektif IC itu nanti yang cenderung pada survei karakter juga seperti itu. Jadi umpamanya ada kesempatan ini seorang kakek itu menanam pepaya di belakang rumahnya. Nah, pepayanya itu banyak banget. Sudah setiap hari dilihat, ini kok menguning, besok pagi mau saya unduh. Tapi tiba-tiba si kakek itu pagi harinya kehilangan pepaya itu. Nah, itu terjadi beberapa kali. Nah, nanti anak itu akan ditanya Bu Eni,
gimana sikap anak tersebut ketika menjadi si kakek. Ataukah mau lapor polisi, ataukah mau nunggui semalaman pepayanya di bawah pohon itu semalam nggak tidur, Iya. atau justru mau menyediakan tangga supaya penjahatnya itu nggak. Ambil Iya, seenaknya gitu betul ya. Bu Eni. Jadi itu betul-betul mengetahui karakter kita dalam kehidupan Oh, masyarakat. luar biasa ya. Kalau saya melihat jenis atau bentuk-bentuk soalnya itu macam-macam ya Bruno. Iya. Dari tadi menjodohkan, memilih satu jawaban, dua jawaban, dan soal-soalnya itu soal aplikatif yang menurut saya kita yang tadi Bu Rita menyampaikan kita itu literasinya rendah. Jadi mungkin kita sebagai guru pun mungkin juga berpikir banyak, berpikir berulang-ulang untuk mengerjakan soal itu. Itu luar biasa keren ya. Artinya bahwa nanti benar-benar siswa itu dipersiapkan untuk ketika terjun dalam masyarakat, ada permasalahan, dia bisa menyelesaikan itu dengan baik. Betul Bu Eni. Nah, terus kemudian Bu Retno, ini tadi di awal Bu Retno menyampaikan bahwa AKM itu dilakukan di kelas pertengahan. Iya. Untuk yang SMA ini kan kelas 11. Nah, itu sudah ada regulasi belum nanti di bulan apa misalnya atau di semester berapa? Dan untuk yang kelas 10 itu bagaimana? Oh ya. Untuk yang kelas 10 Bu Eni, saya jawab dulu yang belum ke AKM. Untuk kelas 10 penilaiannya masih sama, asesmennya masih sama ya, terdiri dari penilaian tengah semester, kemudian nanti di semester pertama ada penilaian akhir semester, dan untuk kriteria kenaikan kelas juga nanti masih memperhitungkan dengan penilaian akhir tahun Bu Eni. Nah, itu nanti untuk AKM itu diperuntukkan kelas 11. Kalau yang di kalender akademik yang ada saat ini, jika tidak ada perubahan, itu nanti di kelas 11 itu serentak secara nasional itu akan diadakan pada bulan Maret. Maret. Tapi di kelas 12 juga ada loh Bu Eni. Walaupun tidak diperuntukkan di kelas 12, untuk tahun 2021 ini berdasarkan informasi yang tertulis saya dapatkan di kalender akademik itu ada bagi kelas 12 itu nanti hanya diperuntukkan pada siswa yang berminat mendaftar mendapatkan sertifikat AKM itu. Ya. Dan itu akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Dan begini Bu Eni, untuk kelas 11 itu materinya otomatis dari kelas 10. Kemudian pelaksanaannya itu nanti berbasis komputer dan sifatnya adaptif. Soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal di awal. Jadi setiap peserta itu nanti di kelas 11 itu wajib mengerjakan tes literasi membaca, kemudian numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar itu di sekolah. Kemudian setiap siswa itu akan mengerjakan soal selama 2 jam pelajaran. Jadi assessment itu akan diberikan selama 2 jam, bukan 2 jam pelajaran. Jadi 2 jam 120 menit. 120 menit. Jadi seperti itu, kemudian nanti pelaporannya itu tidak untuk individual siswa, tetapi laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi sekolah dan Pemda setempat. Jadi sekali lagi bukan motret individu siswa, tetapi mutu satuan pendidikan dan Pemdanya. Jadi itu untuk meranking nantinya, sekolah itu berada di posisi berapa, umpamanya di Indonesia berapa, di DIY berapa, mungkin sampai nanti di kota berapa. Jadi nanti pada tahun 2021 itu tidak ada paket tes khusus, itu tidak ada, hanya dapat diselenggarakan bagi peserta tanpa akomodasi khusus juga. Dan itu saya dengar-dengar karena belum ada kepastian yang diketok palu, itu walaupun nanti yang kelas 11 serentak nasional itu katanya tidak semua siswa juga Bu Eni. Nah, ini baru akan ada tryout karena pada hari ini dan sampai besok itu dari proktor tiap-tiap sekolah masih diundang pelatihan. Ya, AKM. Nanti akan diketahui tipe-tipe soal AKM itu sendiri yang oleh kami dari tim kurikulum tentunya kita semuanya Bu Eni akan segera disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa sehingga tahu tipe-tipe soal AKM itu seperti apa. Demikian begitu ya, Bu Eni. Jadi untuk kelas 11 sudah ada waktunya sekitar bulan Maret serentak seluruh Indonesia, walaupun tadi ada sedikit
disampaikan bahwa mungkin tidak Iya, semua siswa yang ikut betul. AKM seperti itu. Lah, Iya. itu kan tadi Bu Retno menyampaikan bahwa AKM itu memotret satuan pendidikan. Iya. Maka satuan pendidikan pasti akan menyiapkan strategi, menyiapkan cara yang baik dan teknik bagaimana supaya nanti siswa-siswi kita itu ya ketika mengerjakan AKM itu hasilnya bisa bagus. Itu bagaimana Bu Retno? Yang sudah disiapkan oleh SMA Muhammadiyah 2 itu seperti apa? Jadi seperti ini Bu Eni. Yang pertama ini adalah sosialisasi awal sampai ada kejelasan teknis pelaksanaan. Ini baru sosialisasi awal dulu supaya siswa kelas 11 juga siap, siswa kelas 12 juga siap. Oh berarti besok yang penting saya siapkan adalah ujian sekolahnya. Nah, kemudian nanti juga mereka harus tahu bahwa di kelas 12 itu pelaporan AKM individual dapat digunakan untuk kepentingan perbandingan, misalnya masuk sekolah kedinasan atau instansi yang memerlukan hasil tes tersebut. Jadi nanti kami berharap tentunya banyak yang mendaftar karena kita belum tahu apakah nantinya sekolah kedinasan atau enggak. Jadi seperti itu Bu Eni. Tapi kalau kelas 11 betul-betul menunggu keputusan apakah semua atau tidak. Nah, untuk itu yang akan segera kami siapkan adalah di bulan November ini kita akan menunggu adanya tryout AKM setelah nanti proktor dari sekolah melaporkan hasil pelatihan 2 hari ini. Kemudian setelah ada tryout itu ada pemetaan hasil, ini akan kita jadikan sebagai peta. Oh, pendalaman materi untuk peta numerasi bagaimana, untuk peta literasi bagaimana. Jadi seperti itu. Kita tetap akan mengadakan pendalaman materi Bu karena ini sesuatu yang baru bagi kita. Oh iya benar. Begitu Bu Eni. Iya, walaupun ini masa pandemi dan kita KBM-nya masih online tapi sekolah tetap bergerak ya Bu Retno untuk mengikuti regulasi yang ada, pembaruan yang ada, itu sekolah tetap terus berusaha untuk supaya tidak tertinggal dengan tadi karena AKM ini baru, tentu saja anak-anak perlu dipahamkan dengan jelas seperti apa AKM dan nanti akan ada tryout dan pendalaman materi yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nanti seluruh siswa-siswi kelas 11 dimohon menunggu dan mengikuti semua kegiatan dengan maksimal. Boleh saya tambahkan Bu Eni? Silahkan, sambil menunggu tadi yang saya sampaikan itu ketok palu regulasi pelaksanaan tryout dan lain-lain, sementara kami akan sharekan contoh-contoh soalnya Bu Eni supaya anak-anak juga bisa tahu dulu secara mandiri tipe-tipe soal AKM itu seperti apa. Jadi nanti bisa dikirim lewat wali kelas ya Bu, karena komunikasi kita memang secara online dan insya Allah sampai ke siswa siap ketika bulan Maret harus mengikuti AKM. Iya betul Bu. Lah ini Bu, AKM kan tadi disampaikan di kelas 11. Kelas 12 itu ada tetapi tidak kemudian menjadi sebuah kewajiban. Hanya anak-anak yang menginginkan, yang nanti kemungkinan digunakan untuk sekolah-sekolah yang ada ikatan dinasnya. Tapi kita berharap bahwa sebagian besar siswa mengikuti karena nggak tahu nanti mereka mau melanjutkan ke kedinasan atau tidak. Terus kemudian kalau kita kan stereotipnya sudah sering dari dulu ya bahwa kelas 12 itu ujian nasional untuk kelulusan. Nah ini dengan AKM yang dilakukan di kelas 11, ini untuk kelas 12, ini bagaimana Bu Retno? Apakah masih ada ujian-ujian lain untuk syarat kelulusan ataukah sudah tidak ada, hanya mengikuti kegiatan belajar selama 1 tahun kemudian mendapatkan kelulusan, itu bagaimana? Ya, untuk kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 ini, itu nanti kelulusannya masih sama regulasinya dengan yang tahun kemarin, tentunya tidak ada ujian nasional. Namun harus menempuh 6 semester yang diadakan di SMA ini. Nah, kemudian juga nanti untuk ujian itu kan diserahkan masing-masing satuan pendidikan. Nah, itu ujian sekolah itu tetap diadakan pada semua satuan pendidikan. Itu juga nantinya selain nilai rapot semester 1 sampai 6 itu ditambah dengan nilai ujian sekolah yang terdiri dari ujian praktik dan ujian tertulis. Itu nantinya akan menjadi syarat atau ketentuan kelulusan peserta didik tahun pelajaran ini. Jadi nanti tetap masih ada ujian, yaitu ujian sekolah. Berarti untuk kelas 12 anak-anak tetap harus semangat karena masih ada dan tetap ada ujian untuk sebagai salah satu syarat kelulusan dari kelas 12.
pertanyaan-pertanyaan dari saya insya Allah sudah mewakili apa yang ingin saya tanyakan, dan orang tua serta siswa mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan lagi, Bu Retno? Sepertinya cukup, Bu Eni, karena seperti yang tadi saya sampaikan ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dan siswa, ini merupakan sosialisasi awal yang kami siapkan untuk memberikan pemahaman dasar dulu mengenai apa itu AKM, sehingga kita tidak hanya seruing-seruing dalam bahasa Jawanya, bahkan mungkin dianggap angin lalu ya, karena belum ada sosialisasi seperti ini, sehingga mungkin banyak siswa yang menganggap apa itu AKM itu dianggap itu urusan nanti. Nah, tapi walaupun itu urusan nanti, monggo kita semuanya bersama-sama untuk selalu menambah bacaan kita khususnya mengenai AKM ini, supaya kita sama-sama saling melengkapi pengetahuan, wawasan dan pemahaman kita mengenai asesmen kompetensi minimum yang akan diberlakukan secara resmi di tahun 2021 ini. Demikian Bapak Ibu. Monggo Bu Eni, saya kembalikan. Itu tadi perbincangan yang kalau menurut Bu Retno itu tidak tuntas, tapi menurut saya karena ini belum ada regulasi yang tentang teknis, itu belum ada sampai saat ini. Kalau menurut saya ini sebagai sosialisasi awal itu sudah kupas tuntas ya, berkaitan dengan AKM seperti apa, gambaran AKM nanti seperti apa, bedanya dengan UN, kapan dilaksanakan, dan bagaimana. Yang terpenting adalah bagaimana upaya sekolah untuk menyiapkan siswa-siswi kita dalam menempuh AKM di kelas 11. Nah, demikian tadi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua serta seluruh siswa-siswi kelas 12, kelas 10 dan kelas 11, bincang-bincang tuntas kita berkaitan dengan AKM. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini adalah sosialisasi yang awal, nanti akan ada sosialisasi lagi setelah regulasinya jelas dari pemerintah, sehingga kita bisa mengetahui. Tapi yang jelas sekolah sudah menyiapkan, dan seluruh siswa kelas 11 siapkan diri untuk bulan November mengikuti tryout dan pendalaman materi berkaitan dengan AKM. Demikian bincang-bincang kita siang hari ini. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf Bruno, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas paparannya yang luar biasa lengkap. Yang saya yang tadi tong kosong, ini sudah ada isi sedikit nih. Enggak sedikit nih, banyak tentang AKM, sehingga sudah punya gambaran yang nanti ketika ada siswa atau orang tua atau bahkan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang bertanya, insya Allah bisa memberikan gambaran yang cukup jelas. Demikian saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri Muha Podcast pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.